Pengertian sejarah dan sastra Arab. Yang pertama yaitu sejarah. Secara etimologis berasal dari kata syajaratun yang artinya adalah pohon kayu. Pohon kayu tersebut adalah merupakan suatu pengibaratan kata sejarah seperti pohon yang tumbuh dari bawah tanah hingga bercabang, menjulang ke atas, menumbuhkan dahan, daun, bunga, dan buah. Artinya, sejarah adalah suatu runtutan peristiwa yang terjadi dari bawah hingga berbagai kejadian, peristiwa, rekam jejak, konsekuensi lainnya yang tumbuh seiring berjalannya zaman di masa lalu, yang terjadi hanya sekali tanpa bisa diulang kembali. Kemudian yang selanjutnya adalah bahasa. Bahasa adalah lafal yang diungkapkan oleh setiap kaum atau masyarakat untuk mengungkapkan maksud mereka, baik isi hati maupun pemikiran mereka. Adapun sastra bahasa atau adabul lughah itu sendiri adalah kata-kata indah yang mengandung imajinasi yang cermat, pelukisan yang lembut yang diwariskan atau dihasilkan oleh para penyair dan penulis, bertujuan untuk mendidik jiwa, menghaluskan rasa, dan membudayakan bahasa. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh sastra Arab yang ada di negara Suriah. Yang pertama adalah Salim Barakat. Salim Barakat lahir di Komisli, di Suriah Utara. Ia merupakan keturunan Suriah dan Kurdi. Karya sastranya fokus pada budaya dan warisan Kurdi, dan menjelajahi tempatnya di dunia Arab yang lebih luas. Ia merupakan seorang penulis yang produktif, dan ia telah menerbitkan lusinan novel, koleksi cerita pendek, dan antologi puisi. Kemudian yang kedua ada Ali Ahmad Said Esber. Ia dikenal dengan nama penanya yaitu Adunis, dan ia merupakan salah satu penyair paling terkenal di dunia Arab, dan telah secara teratur dinominasikan untuk penghargaan Nobel novel dalam sastra sejak 1988. Puisi Adunis melambangkan modernitas dan pemberontakan, membangun tradisi historis puisi Arab untuk menumbangkan. Puisinya sering berurusan dengan tema transformasi, pengasingan, dan reformasi. Kemudian yang ketiga ada Ulfat Idilbi. Ulfat Idilbi lahir di Damaskus tahun 1912. Beliau adalah salah satu penulis Suriah yang paling sukses dan dicintai. Novel-novelnya sebagian besar berputar di sekitar posisi perempuan dalam masyarakat. Novelnya yang paling terkenal adalah Sabria, yang menggambarkan tentang penderitaan seorang gadis muda Suriah di tangan penduduk Prancis, dan tekanan sosial dari keluarganya sendiri. Jadi seorang gadis tersebut mendapat tekanan dari keluarganya sendiri dan pencariannya untuk identitas pribadi dan nasional. Kemudian selanjutnya ada Khalid Khalifa. Khalid Khalifa adalah novelis dan penulis pemenang penghargaan yang karya-karyanya telah menghasilkan banyak kontroversi di negara asalnya. Khalifa menghadapi realitas masyarakat dan pemerintahan Suriah kontemporer melalui lekturnya. Buku-buku Khalifah sering dilarang di negara asalnya, yakni Syria. Namun demikian, karya-karyanya telah menerima sambutan yang sangat baik di bagian lain, yakni di dunia Arab, khususnya di Lebanon dan Mesir, di mana mereka telah diterbitkan ulang dan telah bertemu dengan pujian luas secara internasional. Yang selanjutnya yaitu ada Nizar Qabbani. Nizar Qabbani merupakan salah satu penyair yang paling dicintai dan dihormati di dunia Arab. Beliau telah menulis dan menerbitkan puisi sejak masa remajanya. Ia sangat romantis oleh alam, puisinya tetap menghadapi masalah sosial yang mendalam dan serius, menggabungkan keindahan dan kesederhanaan gaya dengan penyelidikan budaya Arab dan nasionalisme. Dan posisi perempuan dalam masyarakat menjadikan Qabbani salah satu suara feminis progresif
Suriah yang paling menonjol. Materi selanjutnya yaitu perkembangan sejarah kesusastraan Arab di negara Suriah. Dalam perkembangan sastra Arab di Suriah, keadaannya menjadi terbalik dan cukup memprihatinkan. Hal ini bisa dilihat pada stagnansi kehidupan sastra Arab yang ditandai dengan tidak adanya majalah sastra kecuali hanya At-Thali'ah, yaitu yang diterbitkan oleh para lulusan perguruan tinggi Eropa. Namun juga selain itu, novel-novel pun tidak banyak bermunculan. Walaupun ada, para penulisnya pun tidak mendapatkan penerbit yang berminat dalam mempublikasikan novel-novel tersebut. Perkembangan sejarah kesusastraan Arab berikutnya yaitu adab Al-Arabi sudah ada sejak masa jahiliyah. Pada masa tersebut, lahir pula sastrawan-sastrawan Arab yang sangat masyhur hingga sekarang ini. Contohnya, Imrul Qais. Nah, sastra yang dikembangkan di zaman jahiliyah menjadi rujukan dalam perumusan beberapa kaidah bahasa maupun dalam perkembangan teori sastra Arab modern. Karena tanpa adanya sastra Arab modern sekarang, adab Al-Arabi masa jahiliyah juga sangatlah berbeda, karena setiap zamannya pasti ada pembaruan yang disebabkan oleh banyak faktor, baik dari pengaruh internal maupun eksternal. Nah, kemudian sejarah kesusastraan Arab telah mengungkapkan kebiasaan bangsa Arab pada umumnya adalah senang mengubah syair, yaitu mereka menganggap suatu kebiasaan yang bersifat tradisional karena dipengaruhi oleh lingkungan hidup dan kehidupan mereka yang fasih. Nah, kehidupan mereka yang fasih itu merupakan salah satu faktor yang kuat untuk mendorong mereka dalam mengubah syair. Dalam perkembangan adab Al-Arabi hingga sekarang ini, banyak para ahli yang mengkategorikan adab Al-Arabi telah menempuh 4 periodisasi, dan ada juga yang mengatakan sudah menempuh 5 periodisasi, dan ada juga yang mengatakan sudah menempuh 5 periodisasi. Sekian, terima kasih.